Garut Selatan, sekitar tahun 80-an, di antara bukit-bukit yang diselimuti kabut tebal dan jalanan berbatu cadas yang belum tersentuh aspal. Di sini, iklim bisa sangat panas dan bisa sangat dingin. Mulyadi, pemuda 18 tahun. Tubuhnya kecil, tidak kekar dan tidak berotot. Dia lahir dari keluarga yang cukup religius. Ayahnya adalah seorang ulama yang disegani di kampungnya. Di kampung ini, ilmu kanuragan bukan sekadar cerita dongeng, tapi napas sehari-hari. Dan tanpa disadari, tanah keras ini telah menempa Mulyadi menjadi sosok yang tangguh dan berani. Jiwa mudanya tak bisa dikurung gunung lagi. Mulyadi mulai bosan. Tatapannya selalu tertuju ke arah utara, ke kota Bandung, di mana sang kakak perempuannya sudah lebih dulu di sana. Dia meninggalkan ketenangan desa menuju rimba beton yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bandung adalah kota kembang dalam cerita orang-orang, tapi sebenarnya adalah neraka bagi pendatang yang lugu. Terminal Cicahum tahun 80-an adalah hutan rimba yang sesungguhnya. Di sini Mulyadi belajar satu hal. Siapa yang diam, dia akan tergilas. Nasib memaksanya menjadi calo. Berteriak berebut penumpang demi sesuap nasi. Tubuhnya yang kecil sering diremehkan, tapi nyalinya membuat preman terminal segan. Dia adalah seorang teman yang hangat, setia, dan loyal pada kawan-kawannya. Nama Mulyadi mulai diperhitungkan di terminal ketika beberapa kali sempat bentrok dengan kawanan calo lainnya. Dengan tubuhnya yang kecil, dia mampu menumbangkan lawan yang tubuhnya bisa 2 kali lebih besar dari dirinya. Pada zaman itu, tidak dikenal istilah keroyokan dan main gulung. Semua diselesaikan secara jantan, 1 lawan 1. Kang Satar adalah seorang tokoh terminal paling disegani. Dia adalah perintis sejak terminal diresmikan tahun 1975. Dengan kata lain, dia adalah raja dari terminal. Mendengar bakat Mulyadi dari anak buahnya, Kang Satar tertarik untuk merekrutnya menjadi anggota organisasi yang dia pimpin, di mana terminal Cicahum hanya salah satu dari bisnis yang dia kelola. Sejak saat itu, Mulyadi bak seorang panglima yang bertugas di terminal. Pekerjaan dia hanya memastikan terminal selalu dalam kondisi aman dan kondusif. Dan sejak saat itu pula, Kang Satar sudah tidak pernah lagi menginjakkan kakinya di terminal. Tidak ada angin, tidak ada badai. Namun pagi itu, suasana terminal mendadak mencekam. Udara terasa lebih berat. Sekelompok orang yang tak dikenal datang dengan langkah yang tenang. Tatapan mereka dingin. Kehadiran mereka jelas bukan misi perdamaian, melainkan penaklukan, perampasan yang pastinya akan berujung pada perang. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah utusan dari salah seorang pimpinan organisasi yang jauh lebih besar dari Kang Satar. Membawa berita yang menyakitkan jika Kang Satar semalam telah dilumpuhkan. Mulyadi dipanggil, dia dihadapkan pada satu pilihan yang dipaksakan, tunduk atau pergi dari terminal tanpa harga diri. Dan pagi itu, terminal Cicahum tahu satu hal, sebuah konflik besar baru saja dimulai. Mendengar Kang Satar tumbang, darah muda Mulyadi mendidih. Dia tidak menerima kekalahan. Baginya mati lebih mulia daripada dihina oleh orang yang tidak dikenal. Mulyadi buta akan situasi. Dia tidak tahu lawan yang sedang dihadapi. Menolak untuk tunduk, sendirian dia menghajar para utusan bos besar dengan amarah yang membara, tanpa tahu konsekuensi apa yang akan dia hadapi setelah ini. Sebuah granat dilemparkan hanya untuk melumpuhkan seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Para pengecut itu mengira Mulyadi sudah selesai. Mereka salah. Mulyadi makin tambah buas, makin beringas. Dia bertekad untuk mencari dan membalas. Hanya perlu menunggu waktu sampai dia tahu siapa mereka. Akhirnya, berdasarkan informasi dari orang terdekat Kang Satar,
Mulyadi sudah mengantongi nama siapa dalang di balik pelemparan granat pada malam itu. Dia diminta untuk tidak melakukan serangan balik karena lawan yang dihadapi adalah orang yang sangat kuat. Tapi hasratnya untuk balas dendam tidak akan pernah bisa dibendung. Berhari-hari Mulyadi berusaha mencari celah. Dia dengan sabar mengintai, menunggu momen dan kesempatan yang tepat untuk menyerang. Dayat Perong, mantan pejabat yang sangat kejam, memiliki bisnis ilegal dan serangkaian catatan kriminal yang membuatnya dipecat secara tidak hormat oleh institusinya. Dia baru saja keluar dari penjara dan coba merintis kembali bisnisnya. Dia sadar, ada seorang pemuda bernama Mulyadi di halaman rumahnya, membujuk untuk bergabung daripada buang-buang tenaga untuk perang. Perong coba mencari pembenaran bahwa ini bukan masalah pribadi, semua murni adalah bisnis. Dan sekali lagi, Mulyadi menolak tunduk. Mulyadi bukanlah pembunuh berdarah dingin. Dia membalas hanya untuk memberi pelajaran dan sekaligus peringatan. Dengan pesan tegas dia katakan, "Aku melawan."